Oke, halo semua, selamat siang. Kita kembali lagi dalam Klinik Saham ya, edisi hari Rabu ya, tanggal 6 November 2024. Seperti biasa, Klinik Saham hadir menemani waktu siang teman-teman. Kita akan ngebahas seputar market dan tentunya jadi tempat konsultasi boleh juga ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, mau nanya view saham tertentu, boleh langsung aja kirim pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan bahas ya pertanyaan dari teman-teman. Saya nggak sendirian di sini, bersama Mas Mino juga ya. Halo Mas Mino. Halo Andre. How are you Mas Mino? Fine. Oke. Market ini kayaknya dari kemarin memang nggak kemarin doang ya, tapi kemarin-kemarin emang lagi lesu nih Mas Mino ya. Mungkin bisa sedikit update dulu nih Mas untuk sesi 1 di hari ini yang memang sampai dengan detik ini pun market masih merah nih. Oke ya, kita sedikit update ya untuk market di sesi 1 tadi. Ditutup melemah ya 0,41% dan pasca dibuka ini diturun lebih dalam ya, bahkan tadi sempat 80 poinan. Nah dari sisi sektoral sendiri, untuk sektor yang paling tertekan ya, kalau kita lihat di sesi 1 tadi adalah sektor keuangan, di mana terkoreksi 0,87%, kemudian disusul oleh sektor energi yang turun 0,22%. Nah dari sisi katalis sendiri ini memang market ya masih menunggu terkait dengan hasil pemilu di US ya, yang kelihatannya ini Donald Trump akan menjadi presiden lagi ya, karena kalau saya lihat berdasarkan data dari Bloomberg saat ini Trump itu memperoleh suara 267 ya, 267 artinya hanya perlu 3 suara lagi untuk memenangkan menjadi kandidat presiden, dan itu bisa diperoleh dari Alaska ya. Yaitu Alaska ada 3 suara yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh kubu Trump. Nah kenapa market reaksinya negatif ya, karena kita tahu bahwa Donald Trump itu mempunyai track record sebagai presiden yang ke market boleh dibilang kurang bersahabat ya, terutama terkait hubungannya dengan China gitu. Jadi kita tahu di periode pertama kepemimpinan Donald Trump itu kita kenal yang namanya trade war ya, atau perang dagang antara Amerika dan Cina. Jadi saling mengenakan tarif, dan itu efeknya cukup negatif ya untuk market tentunya juga market Indonesia. Jadi secara umum itu sih market di sesi 1 tadi. Jadi masih cenderung hati-hati ya terkait dengan hasil pemilu di US. Oke. Iya, jadi memang market kita ini masih so far dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya, teman-teman ya. Pekan ini adalah menjadi pekan yang cukup sibuk ya, karena tentunya tadi ada sentimen katalis yang tentunya masih ramai terkait dengan Pilpres US, dan juga ada rebalancing MSCI ya. Ada announcement The Fed juga ya Mas ya, yang nanti ada pelaku pasar ya. Jadi memang kecenderungannya ini ada sedikit WNC juga di market sejak beberapa hari yang lalu nih teman-teman, di awal November ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, mau diskusi, ngobrol apapun, curhat boleh ya, silakan langsung aja ketik di kolom chatnya agar kita bisa langsung bahas nih bersama dokter-dokter di CGS International Sekuritas Indonesia. Oke. Siang dok. Siang juga. Kalau mau beli Antam, Asri, BMRI, TAPG, buy untuk invest di harga berapa, atau wait and see menunggu hasil pemilu di USA ya. Oke, Antam, Asri, BMRI, dan TAPG ini beda-beda sektor nih ya teman-teman ya. Mungkin dari Antam dulu ya. Oke, kalau dari Antam memang harga emas ini cukup sangat oke sekali kalau bisa dikatakan. Sejak awal tahun ya reliefnya cukup cantik, dan harapannya pun juga ketika harga emas naik bisa mendukung kinerja perusahaan ya teman-teman. Kalau dari kondisi harga sekarang saat ini sih ini ada di area yang cukup
enak sebenarnya ya, dan punya potensi untuk membuka swing up-nya, swing bullish-nya ya teman-teman ya. Tapi hari ini ada sedikit merah, sedikit kontraksi karena kemarin harga sempat naik yang boleh dibilang sampai 3%, cukup lumayan ya. Tapi selama dia tidak break di level support 1520, harusnya sih masih cenderung aman dan masih punya potensi untuk kembali melanjutkan swingnya dengan target tuh di kisaran 1640, 1680 dan di 1700 ya untuk view saya dari Antam. Kemudian untuk ASRI sendiri, ASRI ini belum bagus ya, harganya terus terjerumus atau terperosok jauh. Jadi mungkin saran saya wait and see dulu teman-teman, sampai ada sinyal atau lobby saja dulu aja, karena secara volume masih cukup tinggi penurunannya dan potensi penurunan mungkin akan coba sampai ke level 171,65 nih targetnya mungkin ya, nextnya dari Alam Sutra. Jadi avoid dulu aja karena masih belum punya area yang bagus untuk masuk. Oke, nextnya dari BMRI. Hari ini Big Bang cukup terpukul juga, termasuk dari Mandiri juga ya teman-teman ya. Kayaknya asing udah mulai outflow juga nih. Oke, untuk Mandiri dia balik ke area support 6.600 dan nampaknya masih punya peluang sampai turun di 6.500 atau 6.450 ya, seperti itu. Dan nextnya itu dari TAPG, singkatnya ya, TAPG juga ada pantulan dari area resist ya, jadi mungkin ada penurunan sampai ke level 925 atau level 900, jadi wait and see dulu aja. Oke, nextnya nih ada yang tanya nih, Mas Mino. Oh, kalau Trump menang, sektor apa aja nih yang naik nih Mas? Oke, yang naik ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin kita lihat dulu yang kira-kira bakal tertekan apa ya, sebelum ke yang naik gitu, biar teman-teman juga bisa waspada. Oke, jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa Donald Trump itu mempunyai historical kebijakan yang membuat market itu cenderung tertekan ya, yaitu penerapan tarif atau trade war. Bahkan kalau kita ingat ya, di tahun trade war itu dimulai itu di tahun 2018 ya. Jadi selama di tahun 2018 itu kalau nggak salah indeks kita tertekan hingga 15%-an gitu. Nah, secara umum apa sih saham-saham yang cukup dirugikan? Nah, mungkin terkait dengan penerapan tarif itu kan bisa memicu yang namanya inflasi ya. Tentunya itu pertama. Jadi ketika terjadi inflasi, maka mau nggak mau The Fed atau bank sentral itu mereka akan kalau misalnya inflasinya tinggi ya, mereka akan menyetop untuk memangkas suku bunga acuan gitu. Nah, kalau misalnya tentunya terjadi lonjakan inflasi gitu. Tapi setidaknya dengan kepemilihan terpilihnya Donald Trump ini memang dikhawatirkan tadi nih kebijakan suku bunga itu akan tersendat. Nah, sektor-sektor yang terpengaruhi tentunya yang negatif ya. Ini adalah misalnya kayak emiten perbankan. Makanya hari ini kan turunnya paling dalam ya di antara emiten yang lain. Kemudian sektor lain properti, kemudian juga sektor telekomunikasi ya, infrastruktur telekomunikasi, kemudian infrastruktur jalan tol, kemudian properti juga bisa terpengaruh negatif ya, karena cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga acuan gitu. Nah, kira-kira saham apa yang diuntungkan gitu. Nah, mungkin yang masih bisa lanjut ya, ini adalah terkait dengan harga emas ya. Memang dari sisi US dollar dengan keterpilihan Donald Trump itu bisa membuat nilai tukar US dollar itu menguat gitu. Dan itu dampaknya sebenarnya negatif untuk harga emas. Tapi dengan kondisi ketidakpastian semakin besar ya, ini mungkin bisa sedikit memberikan momentum ya untuk komoditas emas sebagai salah satu alternatif safe haven, apalagi
ditunjang oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yang juga belum mereda ya gitu. Nah, berangkat dari situ mungkin emiten-emiten yang masih bisa bisa survive di tengah kekhawatiran yang tadi sudah saya ceritakan, ya mungkin emiten-emiten di sektor tambang emas ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan di antara sektor-sektor yang ada di market kita gitu. Jadi itu sih sedikit ulasan ya yang mungkin bisa mendatangkan cuan lah untuk sobat Genpes semua. Oke, Dok, kan bulan ini ISG tertekan nih karena hasil pemilihan Pilpres US ya. Terus bulan depan kira-kira bakal naik nggak ya? Oke, bulan depan nih, silakan Mas. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih untuk dibahas. Nah, di bulan ini sendiri sebenarnya ya, selain Pilpres, itu ada satu momen yang mungkin juga sebenarnya bisa jadi katalis positif ya untuk market, yaitu terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga mungkin adalah terkait dengan outlook ke depan nih, pemangkasan suku bunga akan seperti apa. Tapi pemangkasan suku bunga sendiri di bulan ini yang menurut konsensus itu sebesar 25 basis point itu bisa menjadi katalis positif ya di tengah tadi sentimen yang cukup negatif gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan ya mulai naik, ya harapannya nanti ketika ada momen pemangkasan suku bunga, kemudian juga dari The Fed itu memberikan outlook nih kira-kira ke depan pemangkasan suku bunga itu seberapa besar atau kapan lagi akan dilakukan, itu kemungkinan bisa menjadi sentimen cukup positif ya untuk ISG ya. Oke, kalau kita lihat secara historical atau seasonality-nya sih Desember tuh akhir tahun sih biasanya harusnya positif ya Mas ya. Ya, ada windrest juga ya dia. Ada windrest tuh. Cuma ini kan baru awal-awal November ya. Iya, jadi memang kalau untuk pemangkasan suku bunga sendiri itu di November dan Desember sih. Jadi kalau misalnya tadi historicalnya Desember emang ya mungkin kebanyakan hijau ya. Jadi pemangkasan suku bunga itu bisa menjadi katalis utama ya nanti pokoknya nanti November dan Desember lah. Jadi itu katalis short term sebelum nanti kita akan beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden terpilih baru di US ya, yaitu kelihatannya yang akan menjadi pemenang adalah Donald Trump. Dan juga kita juga akan mencermati program-program dari presiden terpilih kita ya, Pak Prabowo Subianto, di mana belakangan gebrakannya cukup banyak nih, mulai dari rencana pembangunan 3 juta rumah, kemudian makan siang gratis sebenarnya. Makan siang gratis, tapi makan siang gratis ini baru akan dilaksanakan awal tahun depan ya. Kemudian juga rencana penghapusan pajak properti ya. Jadi itu yang layak untuk ditunggu terkait kejelasannya. Jadi kalau positif tentunya itu bisa menjadi tambahan sentimen yang positif ya, selain tadi yang dari eksternal gitu. Betul sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga insight-insight dari kita bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, jadi kita akhiri sesi klinik saham pada hari ini. Thank you so much buat yang udah bergabung, yang udah diskusi, tadi masuk si live Q&A. Teman-teman jangan lupa ikuti terus program klinik saham di episode berikutnya, dan juga program dari kita ya, ada live BTS juga yang setiap pagi itu di pukul 8. Stay tune di Instagram kita. Buat yang belum follow Instagram kita, langsung follow buruan karena akan ada banyak info, edukasi, program-program giveaway yang menarik, siapa tahu ya. Nah, kan jangan lupa untuk follow pastinya. Thank you sekali lagi. Disclaimer on, segala opini yang kami sampaikan untuk tetap keputusan investasi ada di tangan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Bye-bye.